Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah retorika, Dr. Parto MPD dan Ibu Siwi Tripurnani MPD. Yang saya hormati, seluruh hadirin serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sofi Aprilia, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kemampuan berbicara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah topik yang mungkin terlihat sederhana, namun justru sangat menentukan kualitas diri kita di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, setiap hari kita berbicara, entah itu di rumah, di kampus, di lingkungan kerja, bahkan di media sosial. Kita berbicara untuk menyampaikan keinginan, untuk bercerita, untuk bertanya, dan untuk berpendapat. Namun muncul satu pertanyaan sederhana, apakah setiap ucapan kita benar-benar tersampaikan dengan baik? Banyak di antara kita merasa sudah menjelaskan, tetapi tetap disalahpahami. Kita bermaksud bercanda, tetapi orang lain tersakiti. Kita ingin berpendapat, tetapi akhirnya menyinggung. Dari sini kita belajar bahwa berbicara tidak hanya soal mengeluarkan kata-kata, tetapi tentang bagaimana kata-kata itu diterima. Kemampuan berbicara yang baik adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, tegas, sopan, dan juga terarah. Orang yang mampu berbicara dengan baik bukanlah orang yang paling banyak bicara, bukan yang paling keras suaranya, bukan pula yang paling panjang penjelasannya, tetapi orang yang membuat pendengarnya mengerti, menerima, dan juga merasa dihargai. Mari kita bandingkan sejenak. Seseorang yang berbicara dengan terburu-buru, memotong perkataan orang lain, dan mengulang-ulang kalimat tanpa arah yang jelas, tentu kita sebagai pendengar akan cepat lelah mendengarnya. Berbeda dengan seseorang yang berbicara dengan perlahan, jelas, memberikan jeda, menghargai pendengar, dan menyampaikan gagasan secara terstruktur, maka kita sebagai pendengar akan fokus dan menikmati penyampaiannya. Dari dua perbandingan di atas, mana yang lebih membekas? Tentu jawabannya sudah jelas adalah yang kedua. Hadirin yang saya banggakan, kemampuan berbicara bukan hanya keterampilan akademik, ia adalah keterampilan hidup. Ia menentukan cara kita menjalin pertemanan, menyelesaikan konflik, berkolaborasi dalam pekerjaan, bahkan membangun masa depan. Kata-kata dapat membangun, tetapi juga dapat menghancurkan. Kata-kata dapat menguatkan, tetapi juga dapat melemahkan. Di tangan orang yang bijak, kata-kata menjadi jembatan, dan di tangan orang yang tidak berhati-hati, kata-kata menjadi jurang. Itulah mengapa kemampuan berbicara yang baik harus terus kita latih melalui presentasi, diskusi, kegiatan organisasi, berbicara di depan kelas, hingga keberanian menyampaikan pendapat dalam lingkup kecil sekalipun. Kita belajar kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kita belajar memilih kata, menjaga intonasi, mengontrol emosi, dan juga menghormati pendengar. Di era digital ini, kemampuan berbicara tidak hanya dibutuhkan dalam tatap muka. Dalam konten media sosial, hingga wawancara kerja, kemampuan berbicara yang baik menjadi pembeda antara mereka yang sekedar bicara dengan mereka yang didengarkan. Hadirin yang saya banggakan, mulai hari ini, mari kita belajar berbicara, bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk dipahami. Bukan untuk menunjukkan siapa kita, tetapi untuk memperkuat hubungan dengan sesama. Karena ketika kita mampu berbicara dengan baik, kita akan menjadi lebih percaya diri, lebih dihargai, dan juga lebih diterima di tengah masyarakat. Sekian pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat bahwa kemampuan berbicara adalah kunci yang penting dalam menyongsong masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.